Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tugas besar Sistem Keamanan Cerdas. Jadi sebelum saya mempresentasikan tugas besar Sistem Keamanan Cerdas, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Agnesia Veronica Lumen Raja dengan NIM 1301174112. Pada tugas besar ini, saya memilih untuk mereview topik yang ke-10 pada materi Sistem Keamanan Cerdas. Baiklah, untuk judul dari tugas besar ini yaitu Study on Malware and Malware Detection Technique, a comparison of static, dynamic, and hybrid analysis for malware detection and a review of cloud-based malware detection system, opportunities, advances, and challenge. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya akan menampilkan referensi-referensi yang saya gunakan pada tugas besar ini. Oke, berikut ini referensi yang saya tampilkan dan yang saya gunakan pada tugas besar ini. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait abstrak dari tugas besar ini. Nah, untuk bagian abstrak ini yaitu dampak dari perangkat lunak yang berbahaya itu semakin buruk dari hari ke hari. Perangkat lunak berbahaya atau malware merupakan program yang dibuat untuk membahayakan, mengganggu, atau merusak komputer, network, dan juga sumber daya lain yang terikat dengannya. Nah, dalam deteksi malware, pada tugas besar ini juga akan membahas terkait perbandingan teknik pendeteksian malware berdasarkan analisis statis, dinamis, dan juga hybrid. Dan pada tugas besar ini juga akan membahas tentang sistem deteksi malware berbasis cloud. Kemudian untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait malware. Jadi malware ini merupakan sistem yang dibuat untuk membahayakan, mengganggu, atau merusak komputer, jaringan, dan juga sumber daya lain yang terkait dengannya. Malware ini ditransfer di komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebagian besar media yang digunakan untuk menyebarkan malware adalah network atau jaringan dan perangkat portable. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh malware, contohnya seperti membahayakan komputer dan pengguna komputer dengan mencuri informasi, merusak file, atau dengan hanya melakukan aktivitas yang tidak baik untuk mengganggu penggunanya. Maka dari itu sangat disarankan untuk adanya peningkatan besar dalam suatu insiden dalam keamanan komputer. Nah, kemudian pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait 12 jenis dari malware yang sudah saya review berdasarkan paper pertama. Untuk 12 jenis dari malware yang sudah saya review berdasarkan paper pertama, berikut saya tampilkan pada layar. Yang pertama itu ada virus, yang kedua ada worms, yang ketiga ada Trojan horse, yang keempat ada rootkit, kemudian ada spyware, adware, cookies, sniffers, botnet, keylogers, ransomware, dan juga spam. Nah, untuk jenis malware yang pertama yaitu virus. Nah, virus ini dapat menginfeksi komputer dan juga file lain dengan mereplikasi dirinya sendiri. Yang dimana hal itu tidak bisa ada secara mandiri atau independen, sehingga menempel
dengan file lainnya untuk lebih tepatnya file dan aplikasi yang dapat dieksekusi. Dan karena fitur replikasinya, maka virus dapat menyebar ke seluruh file dan justru komputer melalui jaringan. Contohnya, hal yang dapat disebabkan oleh virus itu seperti menimbulkan penurunan kinerja sistem dan penolakan layanan. Kemudian bagian code yang berbahaya yang ada secara mandiri atau independen itu adalah jenis malware yang kedua, yaitu worms. Yang dimana worms memiliki fitur untuk mereplikasi dirinya sendiri. Oke, saya lanjut. Maaf kalau misalnya ada background yang mengganggu. Jadi, worms dapat menyebar melalui perangkat penyimpanan, email, dan juga mengkonsumsi sumber daya jaringan dan komputer yang dapat menimbulkan kinerja dari sistem. Nah, karena worms itu dapat membuat banyak salinan dari dirinya sendiri, pemindai antivirus, maka dapat mengidentifikasi kode-kode ini. Nah, karena keberadaannya yang ganda. Lalu dalam mengendalikan sistem operasi yang sedemikian rupa sehingga dapat menyembunyikan dirinya sendiri atau dapat membuat lingkungan yang aman bagi malware lain untuk bersembunyi di sistem itu merupakan bagian dari rootkit. Pada dasarnya jenis malware ini, rootkit ini merupakan teknik penyamaran untuk menipu antivirus sehingga tidak dapat menemukan malware di sistem dan menganggapnya sebagai aplikasi biasa. Kemudian jenis malware yang digunakan untuk mencuri informasi pribadi seseorang atau mengawasi aktivitas pengguna merupakan bagian dari spyware. Nah, itu diinstal tanpa pengetahuan dari pemilik sistem dan secara diam-diam mengumpulkan informasi itu, kemudian mengirimkannya kembali ke pembuatnya. Nah, bahkan perusahaan dengan nama besar seperti Google juga menggunakan spyware untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Selanjutnya, untuk jenis malware yang cukup mengganggu sebagian besar waktu ialah adware. Karena jenis malware adware ini memainkan iklan di komputer pengguna tanpa izin dan mengganggu aktivitas pengguna saat ini. Nah, untuk mendapatkan keuntungan finansial, itu merupakan tujuan dasar dari si adware. Nah, hal itu sama bahayanya dengan malware lainnya. Untuk selanjutnya itu cookie. Nah, cookie ini dalam bentuk file teks dan berisi file informasi yang disimpan oleh browser web di komputer si penggunanya untuk penggunaan di masa yang akan datang. Nah, kelihatannya cookie ini tidak berbahaya, akan tetapi menjadi suatu ancaman ketika digunakan oleh beberapa spyware. Nah, selanjutnya itu untuk perangkat lunak yang memungkinkan perangkat untuk mengamati dan merekam lalu lintas jaringan itu merupakan bagian dari sniffers. Nah, sniffers ini menganalisis berbagai bidang paket dan mengumpulkan informasi untuk persiapan serangan malware. Nah, selanjutnya itu untuk perangkat lunak yang memungkinkan penyerangan untuk mengontrol komputer yang terinfeksi itu bagian dari botnet. Nah, jaringan komputer yang terinfeksi dikendalikan oleh hacker atau penyerang untuk melakukan aktivitas yang tidak baik tanpa pengetahuan dari pemiliknya. Nah, botnet ini dapat melakukan serangan penolakan layanan, mengirim pesan spam, dan mencuri informasi. Kemudian selanjutnya, jenis spyware digunakan untuk merekam penekanan tombol untuk mencuri kata sandi, detail kartu kredit, kemudian angka penting dan sensitif lainnya, itu bagian dari keylogers. Nah, hal tersebut itu ditransfer di komputer ketika beberapa perangkat lunak berbahaya lainnya itu diinstal atau situs yang terinfeksi dikunjungi oleh pengguna.
Kemudian untuk jenis malware selanjutnya itu email. Nah, email sampah itu merupakan nama lain dari spam. Biasanya, nah jenis malware itu yang dari ke-12-nya itu yaitu ada spam. Nah, spam ini biasanya terdapat pada email atau email sampah. Nah, email identik ini dibuat kemudian dikirimkan ke beberapa penerima sekaligus. Nah, ini menghabiskan banyak bandwidth dan juga menyebabkan sistem menjadi lambat. Kemudian untuk jenis-jenis malware yang terdapat pada paper pertama ini, yang terakhir yaitu ransomware. Nah, sekarang ancaman utama bagi industri internet itu si ransomware ini, yang dimana ransomware ini merupakan malware yang mengendalikan si PC users dengan mengenkripsi si data usernya, menghentikan beberapa aplikasi dan juga tidak mengizinkan users menggunakan sistem operasi user sampai si usernya memenuhi tuntutannya. Nah, sebagian tuntutan besar yang diinginkan dalam bentuk uang, contohnya. Nah, setelah membayar uang, masih belum ada jaminan bahwa user akan mendapat kendali dari si user itu kembali. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, saya akan membahas jenis malware dan karakteristik utamanya. Untuk poinnya lebih ke karakteristik dari si jenis malware-nya. Berikut ini saya tampilkan jenis dan karakteristik dari malware. Oke, yang pertama itu ada virus. Karakteristik utamanya yaitu malware yang umum dan dikenal dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada worm. Nah, ini karakter utamanya yaitu menyebar dengan menggunakan jaringan, memungkinkan akses yang tidak sah ke sistem CPS. Kemudian yang ketiga itu ada Trojan horse. Karakteristik utamanya itu tampaknya perangkat lunak normal mengirim informasi rahasia ke pihak lain. Kemudian yang keempat itu ada backdoor. Karakteristik utamanya itu melewati sistem keamanan, membuka sistem untuk akses jarak jauh. Kemudian yang kelima itu ada rootkits. Karakteristik utamanya itu adalah memberikan akses hak istimewa yang sembunyikan kode yang mencurigakan dari sistem host. Kemudian selanjutnya itu ada ransomware. Karakteristik utamanya itu ya mengenkripsi data pada sistem yang terinfeksi. Kemudian selanjutnya itu ada obfuscate malware. Karakteristik utamanya itu yaitu menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan dirinya di dalam suatu sistem. Oke, slide selanjutnya saya akan membahas terkait teknik analisis malware yaitu static analysis, dynamic analysis dan juga hybrid. Nah, untuk teknik analisis malware, yang pertama itu ada static analysis. Nah, ketika perangkat lunak atau potongan kode dianalisis tanpa dieksekusi, analisis semacam ini disebut analisis statis atau juga analisis code. Nah, informasi statis ini diekstrak dari code untuk menentukan apakah perangkat lunak tersebut berisi code berbahaya atau enggak gitu. Nah, dalam teknik ini perangkat lunak itu direkayasa balik dengan menggunakan alat yang berbeda dan juga struktur code yang berbahaya. Ini dianalisis untuk memahami cara kerjanya.
Nah, alat yang berbeda yang dapat digunakan untuk melakukan analisis statik ini yaitu debugger, disabler, decompiler, dan juga source code analyzer. Nah, metode yang digunakan dalam melakukan analisis statis itu meliputi atau seperti file format inspection, string extraction, fingerprinting, AV scanning, dan juga disassembly. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu dynamic analysis. Nah, ketika fungsionalitas perangkat lunak dianalisis dan diamati dengan mengeksekusinya itu dikenal dari si dynamic analysis ini atau behavior. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri pemanggilan fungsi, aliran kontrol, dan juga dengan menganalisis instruksi dan parameter fungsinya. Code berbahaya yang dijalankan di lingkungan virtual ini untuk mengamati behavior-nya dan juga untuk merancang tindakan perilaku negatif ini. Nah, untuk alat-alat yang digunakan dari analisis dinamis ini itu seperti sandbox simulator, kemudian emulator Rixoot, kemudian proses explorer. Nah, analisis dinamis ini lebih efektif daripada analisis statis. Karena dalam teknik ini perangkat lunak yang terinfeksi itu dijalankan di virtual mesin untuk tujuan pemantauan. Nah, ini tuh dapat mendeteksi berbagai jenis malware dengan mudah. Untuk jenis analisis ini membutuhkan lebih banyak waktu karena harus merancang lingkungan untuk mengeksekusi dan juga menguji perangkat lunak yang berbahaya ini. Kemudian yang ketiga itu ada hybrid. Nah, hybrid ini menggabungkan kedua teknik analisis statik dan dynamic. Maka dari itu dari si hybrid ini dapat mengambil manfaat jika keduanya melakukan pendekatan. Nah, pertama, perangkat lunak ini diamati dengan analisis code dengan memeriksa signature malware, kemudian menjalankan atau running di lingkungan virtual yang mengamati dari behavior sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas slide selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan analisis statik dan juga dynamic. Nah, berikut ini saya tampilkan perbandingan analisis dari statik dan juga dynamic. Untuk statik itu perbandingannya dengan dynamic, yang pertama, statik itu cepat dan aman, sedangkan dynamic cukup memakan waktu dan juga vulnerable. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua untuk statik baik dalam menganalisis malware multipath, sedangkan yang dynamic analysis itu sulit untuk menganalisis malware multipath. Nah, untuk yang ketiga, perbandingannya itu tidak dapat menganalisis malware obfuscate dan polymorphic. Sedangkan dynamic analysis itu tidak dapat menganalisis. Sebenarnya ini sama, hanya saja ini merupakan suatu perbandingan, yaitu tidak dapat menganalisis malware obfuscate dan polymorphic. Kemudian selanjutnya itu pada static analysis, low level of false positive dengan akurasi yang tinggi. Nah, sedangkan yang dynamic analysis itu high level of false positive dengan akurasi yang rendah. Kemudian untuk slide selanjutnya saya akan membahas terkait teknik dari deteksi malware.
Berikut ini teknik deteksi malware yang dapat dikategorikan menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama signature based, kemudian yang kedua heuristic based, kemudian yang ketiga ada specification based. Selanjutnya untuk slide selanjutnya saya akan membahas terkait keuntungan dan kerugian dari 3 teknik deteksi malware. Berikut ini keuntungan dan kerugian dari 3 teknik deteksi malware. Nah, untuk keuntungan yang pertama yaitu signature based, keuntungannya malware yang dikenal dapat dideteksi dengan mudah dan menggunakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan teknik lainnya. Akan tetapi kerugian dari signature based ini, malware yang tidak dapat dikenal itu tidak dapat dideteksi. Kemudian yang kedua itu ada heuristic based. Nah, keuntungan dari heuristic based ini, malware baru yang dikenal dan tidak dikenal itu dapat dideteksi gitu. Nah, untuk kerugiannya dari heuristic based ini, data itu perlu diperbaharui untuk mengenal baru dan tidak dikenal oleh malware. Nah, kemudian membutuhkan lebih banyak sumber daya dalam hal waktu dan ruang, dan juga tingkat positif palsu tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada specification base. Keuntungan dari specification base ini yaitu malware yang dikenal, tidak dikenal dan baru itu juga dapat dideteksi oleh si specification base ini, dan tingkat positif of false-nya itu rendah. Nah, untuk kerugian dari specification base itu tingkat negatif of false-nya itu tinggi dan tidak efisien dalam mendeteksi malware yang baru. Kemudian juga kerugiannya, pengembangan spesifikasi itu memakan banyak waktu. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi tugas besar sistem keamanan cerdas saya. Apabila ada kata yang salah, penulisan baik pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Ataupun apabila terdapat background yang mengganggu, mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.